Ya, pemirsa, usai menahan Ratu Atut Khosyah, KPK menggelar konferensi pers dan langsung saja kita ikuti konferensi pers dari Gedung KPK Jakarta. Tersangka RAC bisa dilakukan penahanan. Jadi itu informasi yang perlu disampaikan berkaitan dengan proses penyidikan terkait dengan dugaan TPK dalam kaitan dengan pengurusan sengketa pilkada Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi. Tentu KPK belum berhenti pada titik yang sekarang, jadi kasus sendiri masih terus dikembangkan oleh KPK. Sejauh mana kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalam kaitan dengan kasus dugaan TPK sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Baik itu pengumuman yang perlu diinformasikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Penahanan yang dilakukan pertama kali pemeriksaan tersangka ini, Pak, apakah benar dia menghilangkan barang bukti karena harus ditahan? Maka dia harus ditahan. Jadi seseorang tersangka tentu ditahan oleh penyidik adalah dengan alasan subjektif dan objektif. Ya, subjektif itu subjektivitas penyidik. Jadi menahan seorang tersangka adalah kewenangan penyidik. Alasan subjektif adalah ada beberapa hal ya. Yang pertama, dikhawatirkan tersangka bisa mempengaruhi saksi-saksi. Yang kedua, tersangka juga dikhawatirkan bisa menghilangkan barang bukti, atau tersangka juga bisa dikhawatirkan untuk melarikan diri. Nah, ini alasan subjektif yang diberi oleh undang-undang pada penyidik untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Seorang tersangka memang bisa ditahan, bisa juga tidak. Ya. Jadi hari ini setelah melakukan pemeriksaan secara intensif dari pukul 10 pagi tadi, kemudian tadi pukul 16.45 penyidik KPK melakukan upaya penahanan terhadap tersangka RAC. Ya, silakan. Pak Johan, ini kemarin Pak Ketua kan juga ngomong selain tiga alasan ini juga ketika akan dilakukan penahanan itu berarti berkas pemeriksaan seseorang itu sudah mencapai 60%. Apakah berkas pemeriksaan RAC ini sudah mencapai 60%? Alasan untuk menahan seseorang itu adalah alasan subjektif dan objektif ya dari penyidik. Ini yang diberi kewenangan oleh undang-undang ya, untuk menahan seseorang itu adalah alasan itu. Bahwa kemudian ada alasan lain bahwa berkas perkara itu sudah di atas 50%, itu bisa saja sebagai alasan tambahan ya. Tapi yang pasti untuk menahan seseorang tersangka itu adalah berkaitan dengan alasan subjektif dan objektif penyidik. Alasan objektifnya apa? Objektif itu adalah seorang yang disangkakan terkait dengan tindak pidana yang hukumannya bisa di atas 5 tahun, maka bisa dilakukan penahanan. Karena ini adalah dugaan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf A. Pasal 6. Maaf, pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 3199 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mas Johan, apakah posisi Agus sebagai gubernur dan keluarganya berpengaruh Banten itu KPK sudah ada indikasi bahwa ada upaya mempengaruhi saksi sehingga akan menyulitkan penyidikan kalau Agus tidak ditahan sekarang gitu, Bang? Jadi saya perlu klarifikasi bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka tentu bukan karena hubungan keluarga ya, atau hubungan pertemanan atau hubungan yang lain, tetapi seseorang ditetapkan menjadi tersangka karena padanya ditemukan 2 alat bukti permulaan yang cukup minimal ya. Kemudian dilakukan penahanan itu tadi dengan alasan subjektif dan objektif
karena beberapa hal tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi jawabannya itu. Ini kan dia ditahan atas kasus Lebak ya, sengketa 3 Lebak, sedangkan aku disangka 2 kasus. Terus gimana soal kasus lainnya, kasus Alkes? Sebelumnya kan belum ada sprindiknya. Pada saat penahanan juga apakah memang sprindik Alkes itu sudah ada? Kemudian KPK melakukan penahanan terhadap dia. Jadi penahanan ini berkaitan dengan surat perintah penahanan ya, terkait dengan penyidikan KPK terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan pengurusan Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk maksud dan tujuan inilah RAC sebagai tersangka dilakukan penahanan. Jadi bukan terkait dengan Alkes Banten. Apakah tindak pidana yang dilakukan Atut itu ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh adiknya, Subagio Hendra dan alias Rowan? Dari konstruksi pasal yang disangkakan yaitu pasal 6 ayat 1 huruf A, di mana di sana disebutkan bahwa pasal 6 ayat 1 huruf A adalah pemberi ya, kepada hakim. Kemudian junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau artinya juga turut serta kepada siapa, tentu berkaitan juga dengan TCW ya, tersangka yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Kalau dari penetapan tersangka Atut kan biasanya kita melakukan penelusuran terhadap transaksi dan rekeningnya, kemudian ada aset. Menurut Pak Agus Santoso dari PPATK bahwa sebelum penetapan Atut sebagai tersangka 2 kasus, mereka sudah diberikan HA transaksi mencurigakan dari PPATK. Gimana KPK melihat ini? Sampai hari ini KPK belum ya mengirimkan permintaan kepada PPATK terkait dengan transaksi mencurigakan tersangka RAC. KPK juga belum melakukan penyitaan atau pemblokiran terhadap aset atau rekening tersangka RAC. Apakah itu akan dilakukan? Tentu sesuai dengan perkembangan penyidikan. Upaya-upaya itu diantaranya melakukan aset tracing ya, terhadap tersangka RAC. Tentu akan dilakukan. Mengenai LHA yang sudah disampaikan oleh PPATK, saya tidak mendengar informasi tersebut. Apakah memang sudah diterima oleh KPK ataukah tidak? Nah, tapi KPK sendiri belum mengirimkan permintaan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK terkait penetapan tersangka RAC. Apakah itu akan dilakukan? Saya kira sesuai dengan kebiasaan ya di KPK bahwa seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka KPK sesuai dengan MOU juga dengan PPATK, maka akan juga mengirimkan permintaan LHA terkait dengan transaksi mencurigakan milik rekening tersangka RAC. Bang, sesuai konstruksi pasal yang disangkakan, apakah kemudian ada pihak lain di luar Atut dan Wawan sebagai keluarga mereka yang juga kemungkinan terlibat dalam kasus ini, Mas? Yang pertama, sekali lagi, ini tidak terkait dengan keluarga atau bukan keluarga ya. Jadi seseorang ditetapkan tersangka itu karena sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup oleh penyidik KPK bahwa seseorang itu kemudian disimpulkan bisa menjadi tersangka. Yang kedua, apakah kasus ini akan dikembangkan? Saya kira sejak awal tadi saya sampaikan bahwa kasus ini masih belum berhenti ya pengembangannya dan masih ditelusuri lebih lanjut. Tetapi terkait dengan penanganan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi,
Karena RAC ini juga kan pengembangan dari kasus dugaan TPK dalam kaitan dengan penanganan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bang, dari pasal kasus lain nggak ada di peraturan itu Bang. Kenapa? Dari pasal yang diatur kepada Bagus. Jadi baik TCW sama atau RAC ini di dalam pasal yang disangkakan itu sebagai pemberi pada hakim. Siapa hakimnya ya kita sudah tahu bersama. Katakan uang itu Dari Singapura, Bang. uang yang ditemukan itu uang Singapura. Kenapa? Uang ditemukan penyidik itu kalau saya uang Singapura. Saya tidak tahu itu uang siapa, tetapi yang 1 miliar maksudnya. 1 miliar itu uang yang diduga itu diberikan oleh TCW kepada STA. Dari mana Atut uang yang digunakan Atut untuk menyuap itu dari mana? Kenapa? Penelusuran KPK uang yang digunakan untuk menyuap Akil oleh Atut itu uangnya dari mana? Gajinya kah, kekayaannya kah, hasil fee dari korupsi yang lainnya atau gimana? Jadi konstruksi dari pasal 6 ayat 1 huruf A ini adalah pemberi. Kemudian ada junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, artinya RAC ini juga turut serta gitu ya. Oke. Bersama-sama. Sumber dananya ada. Sumber dananya. Ya, itu materi ya. Jadi nggak bisa dijawab. Ada lagi? Adakah kewajiban dari jaksa atau penyidik untuk menelusuri sumber dana dari si pemberi itu, Mas? Ada kewajiban, Mas, di pasal itu, Mas? Bukan kewajiban, tetapi tentu namanya ada sangkaan kepada seseorang yang disebut pemberi. Tentu jaksa nanti ya, penyidik yang kemudian melakukan penyidikan di pengadilan nanti ya, harus dibuktikan dong bahwa sangkaan itu benar atau tidak. Nah itu hakim nanti yang bisa menilai. Iya, penyidik ini menelusuri nggak uang suapnya itu dari mana? Ya, tapi tidak usah emosi saya kira. Ya. Jadi biasa saja. Ya. Kalau sudah terkait materi, ya, saya juga tidak emosi, tapi itu materi. Ini kan penyitaan uang sudah sejak lama ya, sudah sejak 3 bulan lalu. Nah kemudian apakah KPK memang diam tidak menelusuri uang yang diterima Akil 1 miliar itu, atau hanya ya udah lu terima 1 miliar ya biarin aja, yang penting lu terima gitu? Tidak ditelusuri sama sekali? Ditelusuri, tapi kan tidak disampaikan ini materi. Jadi jelas ditelusuri. Nanti di pengadilan tempatnya menurut saya membuka semua ya apa yang ada di KPK, bukti-buktinya itu. Teman-teman juga bisa mengakses secara langsung, terbuka dan transparan. Nggak apa-apa, jangan di stop dulu, ini belum selesai kan Anda biasanya minta panjang jawaban, ini belum selesai. Jadi di pengadilan nantilah tempatnya KPK membuka semua bukti-bukti dari yang disangkakan atau yang didakwakan kepada terdakwa.